Alasan Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Setelah pembantaian yang terjadi pada pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan oleh PKI kembali terjadi pada tahun 1965. Pemberontakan tahun 1965 adalah pemberontakan yang lebih terorganisir daripada pemberontakan yang terjadi di Madiun. Banyak para militer, tokoh masyarakat, dan ulama yang pernah menjadi korban kebiadabannya. Sebagai balasan, saat pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap komunis juga memakan banyak korban jiwa. Sesudah Letnan Kolonel Undung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI Jakarta pada 1 Oktober 1965, para petinggi ABRI yang beberapa tokoh sudah mengentus setelah terjadi kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Amarah rakyat mulai berkecamuk ketika kemudian diketahui 6 orang jenderal telah diculik dan kemudian dibunuh di lubang buaya oleh pelaku kudeta. Gerakan ini diberi nama Gerakan September 30 atau Gestapo. Kemarahan massa mulai mengumandangkan tuntutan agar PKI, penggerak, dan dalang Gestapo dibubarkan. Dendam sebagian masyarakat terhadap PKI seperti menemukan momentumnya dengan cara menuntut pembubaran PKI. Dendam terhadap partai pimpinan TN Aidit itu sudah lama tersimpan. Bahkan ada yang telah menyimpannya di dalam hati sejak pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 yang dipimpin oleh musuh. Kantor-kantor PKI dan organisasi underground-nya seperti SOPSI atau buruh, PTI atau tani, dan CGMI atau mahasiswa mulai diserbu bahkan dibakar oleh massa. Unjuk rasa massa ini tidak hanya di Jakarta saja, tetapi juga terjadi hampir di seluruh daerah di negeri ini. Demokrasi mahasiswa untuk membubarkan PKI juga mendapat dukungan dari pihak tentara. Hal ini diakui oleh Kemal Idris. Saat itu pasukan Kostrad yang dia pimpin bergabung dengan mahasiswa. Mahasiswa lalu mengepung istana kepresidenan dan menyuarakan Tritora atau Tritundunan Rakyat. Salah satunya dengan menuntut pembubaran PKI. Pada saat itu, para tentara beranggapan bahwa PKI lah yang menjadi dalang di balik G30S. Walaupun tuntutan pembubaran PKI telah dikumandangkan dan korban di pihak PKI juga mulai berjatuhan, Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia juga memimpin besar revolusi, belum juga bersedia bertindak untuk membubarkan PKI karena Bung Karno belum menyahuti tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI. Maka tuntutan massa aksi unjuk rasa tidak hanya lagi tentang pembubaran PKI, tetapi sudah mengarah kepada tuntutan agar Soekarno turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Secara politis, sesudah Oktober 1965, posisi Soekarno sebenarnya masih cukup kuat. Wibawanya sebagai presiden dan sebagai pemimpin besar revolusi masih diakui oleh rakyat. Pada masa itu, kekuatan militer juga belum sepenuhnya berada pada kontrol Soeharto. Masih banyak satuan-satuan militer yang masih menjadi loyalis Soekarno. Tetapi lama-kelamaan, wibawa Bung Karno mulai memudar. Hal ini disebabkan karena Soekarno tidak mau membubarkan PKI selama periode 1965 sampai 1967. Para jenderalnya yang dulu sangat patut pada Soekarno kini tak mau lagi mendengar ucapan atau perintahnya. Bahkan Bung Karno pernah menerima pamflet yang menuduhnya sebagai dalang utama G30S. Padahal dengan kewenangan dan wibawa yang dimilikinya, sesungguhnya Soekarno dapat membubarkan PKI. Tetapi hal itu tidak dilakukannya. Jika saja Soekarno mau membubarkan PKI pada akhir tahun 1965, kemungkinan besar pemimpin besar revolusi itu tidak akan menjadi sasaran para pengunjuk rasa. Puncak jatuhnya pemerintahan Presiden Soekarno terjadi setelah keluarnya surat perintah 11 Maret atau Super Semar
lewat Super Semar, Soeharto lalu mengambil alih kekuasaan. Tidak hanya itu, Soeharto juga membubarkan PKI dan menangkap 15 menteri Soekarno yang dituduh terlibat G30S PKI. Soekarno bukannya tak melawan. Soekarno sempat berpidato, namun pidato Soekarno yang dulunya selalu dielu-elukan seolah tidak ada artinya karena situasi politik sudah dikuasai oleh Soeharto. Walau demikian, hingga detik-detik terakhir masa pemerintahannya, Soekarno tetapi bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Alasan mengapa Presiden Soekarno tidak mau membubarkan Partai Komunis Indonesia akhirnya terungkap. Alasan utamanya adalah konsep politik Nasakom yang Soekarno gaungkan pada dunia. Soekarno tidak mau membubarkan PKI karena sejak awal Soekarno melihat bahwa komunis adalah sebuah kekuatan yang diperlukan untuk menggerakkan dan memelihara revolusi Indonesia. Pandangan yang demikian sudah lama dianut oleh Soekarno. Di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1 ditemukan artikel yang ditulis Soekarno pada tahun 1926. Pada artikel yang bertajuk Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, Soekarno mengatakan, keinsyafan akan rakik inilah yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat di Indonesia. Kita yang walaupun dalam maksudnya sama, ada mempunyai 3 sifat, nasionalistis, islamistis, dan marxistis lah adanya. Pandangan Soekarno yang dikemukakannya pada tahun 1926 ini kemudian diwujudkan sesudah Indonesia merdeka dalam bentuk Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Soekarno melihat ketiga aliran ini dapat dan seharusnya dipersatukan menjadi sebuah kekuatan untuk terus memutar roda revolusi Indonesia. Jika Soekarno membubarkan PKI di tahun 1965, hal itu sama menghilangkan atau membuang sebuah komponen penting dalam revolusi, yaitu komunisme. Artinya, Soekarno akan mengingkari sendiri dalil revolusi yang telah lama ada dalam pikirannya. Perlu diingat, pada masa itu Soekarno mengatakan revolusi belum selesai, dan untuk menggerakkan revolusi itu kekuatan Nasakom harus bahu-membahu. Alasan Soekarno tidak mau membubarkan PKI karena ideologi Nasakom juga dijelaskan oleh Soeharto. Menurut Soeharto, Soekarno akan menggunakan kekuatan PKI untuk mempersatukan Indonesia. Karena itu, Soekarno tidak akan menghapus PKI setelah G30S PKI, walaupun ada desakan dari rakyat. Apalagi Soekarno telah mengeluarkan konsep ideologi baru, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, yang telah digaung-gaungkan Soekarno tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di panggung internasional. Konsep Nasakom disampaikan dalam konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat tahun 1955 dan juga di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Konsep Nasakom tersebut tidak hanya di dalam negeri, tapi juga sudah dijual ke luar negeri melewati pidato beliau di Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Cerita Soeharto menirukan ucapan Soekarno ketika disampaikan bahwa rakyat yang menghendaki pembubaran PKI. Soekarno mengatakan, "Har, kamu harus tahu bahwa saya ini bukan hanya pemimpin Indonesia, saya ini pemimpin dunia." Soekarno melanjutkan, "Saya sudah terlanjur menjual konsep Nasakom itu kepada dunia. Sekarang saya harus membubarkan PKI, berarti saya kan harus cabut konsep saya itu. Jadi mau diletakkan di mana muka saya ini?" Alasan ini mengapa Soekarno tidak mau membubarkan PKI adalah karena kedekatannya dengan negara-negara komunis, terutama Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet. Pada masa menjelang 1965, Soekarno masih terus menghantam negara-negara yang disebutnya neokolonialisme atau nekolim. Negara-negara nekolim yang dimaksudnya ini adalah juga negara-negara yang sangat dekat hubungannya, bahkan dilindungi oleh negara-negara imperialis atau kapitalis. Untuk menghadapi negara-negara nekolim ini, maka
dibutuhkan panduan dari negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina. Pada masa sebelum Oktober 1965, Soekarno meningkatkan kerjasama dengan Republik Rakyat Cina dan Korea Utara. Dengan hubungan erat yang demikian, maka tidaklah mungkin Soekarno membubarkan PKI yang pada masa itu merupakan partai komunis terkuat di luar negara-negara komunis. Itulah alasan mengapa Soekarno tidak membubarkan PKI walau telah melakukan pemberontakan. Dengan ideologi Nasakom, Soekarno berusaha membangun sebuah negara yang kuat dengan bersatunya ketiga ideologi tersebut. Walau mungkin masih ada alasan lain sehingga Soekarno tidak mau membubarkan PKI, tetapi secara mencatat, karena PKI tidak dibubarkanlah, maka berbagai unjuk rasa semakin marak. Profesor Salim menceritakan pernah ada upaya dari Soekarno membubarkan PKI, tetapi akan membuat partai baru yang juga berhaluan komunis. Cerita ini beredar tidak lama setelah peristiwa Gerakan September 30 atau Gestapo. Pada 11 Maret 1966, Soekarno telah menyerahkan pimpinan negara kepada Soeharto. Sejak saat itu pula lah Soeharto secara de facto telah menjadi pemimpin negeri dan menjadikan PKI sebagai partai terlarang. Setelah pembubaran tersebut, perlahan-lahan Nasakom tidak lagi terdengar di Indonesia.